Anak laki-laki berusia 6 tahun ini sedang terbang. Aku tidak menyangka akan dipukul olehnya. Dia pikir itu pesawat musuh. Jadi saya mengeluarkan ketapel besar. Pesawat itu hilang dalam sekejap. Dia ingin memberitahu berita itu dengan cepat pada ibunya. Ketika dia bangun, tidak ada orang di sekitarnya. Ibu masuk. Tanpa basa-basi lagi, dia didorong keluar jendela. Katakan padanya untuk tidak melihat ke belakang. Layar kosong. Ibu meninggalkannya. Sergei berlari ke depan dengan putus asa. Ketika dia menoleh untuk melihat rumahnya, rumah sudah terbakar. Puluhan rumah dibakar hingga menjadi abu. Ternyata Jerman menyerang desa mereka, meninggalkan ibunya yang melindunginya dengan sangat ketakutan. Sergei ketakutan dan melarikan diri. Dia berlari jauh ke hutan terdekat. Teriakan terus nama ibunya. Ibu. Dia telah kehilangan ibunya selamanya. Keesokan harinya dia berjongkok di tepi sungai untuk minum air. Tiba-tiba 3 tentara Jerman muncul di dekatnya. Sergei segera bersembunyi. Bersembunyi di bawah pohon. Dia menyaksikan 3 tentara Jerman berjalan menuju sungai. Kemudian dia sepertinya mendengar sesuatu. Ketika melihat ke atas, seekor ular berbisa sedang bergerak di sampingnya. Dia menahan napas. Tutup mulutnya dengan tangannya. Tidak berani membuat suara. Meskipun ular berbisa merangkak di samping Sergei, dia hanya bisa tetap tenang dalam ketakutan. Tetapi tentara Jerman menyalakan kompor kecil di tepi sungai. Tidak melihat Sergei bersembunyi di bawah pohon. Setelah mereka bertiga makan dan minum cukup, mereka pergi. Yang mereka tinggalkan adalah makanan lezat untuk Sergei. Tapi sup di dalam botol tidak cukup untuk mengganjal perutnya. Dia hanya bisa pergi ke hutan untuk mencari makan. Pilih buah-buahan liar untuk menghentikan rasa laparnya. Minum air hujan saat haus. Saat sepatu sudah rusak, gunakan kulit kayu sebagai sepatu. Sesekali terkena peluru. Ketakutan, dia segera berguling jatuh ke bawah gunung. Saat hari gelap, gunakan dahan sebagai selimut. Tapi tubuh muda itu masih tidak tahan dengan semua ini. Dia terbaring lemah di tanah. Sampai pengintai Soviet menemukannya. Bawa Sergei kembali ke barak. Belajar menggendong anak. Semua petugas mengerumuninnya. Melihat penampilannya yang buruk, petugas itu menggendongnya seperti anaknya sendiri. Menghiburnya agar tidak takut, komandan menanyakan namanya. Namaku Sergei. Tiba-tiba dia berdiri dan berinisiatif menghibur tangan komandan yang terluka. Saat ini, komandan merasa sangat lega. Seorang anak bisa begitu penuh kasih sayang. Saat ditanya di mana orang tuanya, mata Sergei langsung dipenuhi air mata. Semua orang berusaha menenangkannya, tapi komandan mendidiknya. Seorang pria bisa berdarah tetapi tidak menangis. Tapi aku hanya anak kecil, bagaimana saya bisa memahami makna yang begitu mendalam? Kemudian petugas membawakannya makanan, merawatnya dengan baik dan memberinya makan. Sergei dikirim ke rumah sakit lapangan. Suster Katia merawat lukanya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan memberinya bunga merah kecil. Komandan juga datang mengunjunginya, dan beritahu Sergei sebuah rahasia. Saya juga takut jarum. Dan Sergei berkata, laki-laki tidak boleh menangis. Humor Sergei juga membuat komandan yang serius jadi tertawa. Kudengar Sergei suka senjata. Dia mengeluarkan senjatanya sendiri dari kantongnya dan menunjukkan padanya. Siapa tahu Sergei mengambil pistol dan mulai bermain. Setelah melihat ini, komandan segera mengambilnya kembali. Dan berjanji akan memberinya hadiah. Petugas lain juga akan datang mengunjungi Sergei. Saya bahkan memberinya teleskop. Dan humor Sergei juga sangat populer di kalangan tentara. Seketika mengisi barak yang membosankan penuh dengan kehangatan. Melihatnya seperti melihat anak sendiri. Tapi anak itu tidak bisa tinggal di barak selamanya. Katia memohon kepada komandan untuk membiarkan anak itu tinggal di sini. Tapi sang komandan tidak ingin Sergei dirugikan oleh perang. Berniat mengirim Sergei ke panti asuhan. Dia tidak berpikir anak-anak harus berada di sini. Pada hari saya mengirim Sergei ke panti asuhan, komandan masih khawatir. Dia secara pribadi mengukir senjata kayu dan memberikannya kepada Sergei. Biarkan Sergei merindukannya. Bila lihat senjata kayu ini, dia menyadari komandan akan mengirimnya pergi. Langsung naik dan peluk dia. Aku akan menunggumu. Kata-kata Sergei menyentuh hati sang komandan. Karena tidak ada yang menunggunya kecuali Sergei. Jadi dia memutuskan untuk mengadopsi Sergei sebagai anak angkatnya. Prajurit itu sangat senang ketika mendengar tentang hal itu. Mereka ingin menyiapkan kebutuhan sehari-hari untuknya. Bahkan penjahit tua di barak membuatkannya seragam militer. Ingin menjadi tentara, tidak sesederhana yang ia bayangkan. Ayah membangunkannya pagi-pagi sekali. Seragam militer harus dipakai selama peperangan. Sergei tidak terkecuali. Jika tidak ada yang lain, seharusnya ada lecet di tangan ayahku. Seorang prajurit kecil pemberani telah lahir. Sergei berseragam militer terlihat seperti burung yang bahagia. Antar jemput bola bali dengan tidak hati-hati di barak. Pembom musuh berpatroli di langit.